Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kulsum Nuryanti dan rekan-rekan saya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang komunikasi dalam organisasi, di mana semua materi ini akan disampaikan oleh rekan-rekan saya melalui physical distancing. Secara umum, fungsi komunikasi dalam organisasi menurut Sanjaja sebagai berikut. 1. Fungsi informatif. Organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi. Maksudnya, seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan lebih tepat waktu. 2. Fungsi regulatif. Fungsi ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Terdapat dua hal yang mempengaruhi fungsi regulatif. 1. Berkaitan dengan orang-orang yang berada dalam suatu organisasi, yaitu mereka yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan. 2. Berkaitan dengan pesan, yaitu pesan-pesan regulatif yang pada dasarnya berorientasi pada kerja, artinya bawahan membutuhkan kepastian peraturan tentang pekerjaan yang boleh dan tidak boleh untuk dilaksanakan. 3. Fungsi persuasif. Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan wewenang tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Adanya kenyataan ini, maka banyak pimpinan yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah. Sebab pekerjaan yang dilakukan secara sukarela akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibandingkan dengan pimpinan yang memberikan perintah dan memperlihatkan kekuasaan dan wewenangnya. 4. Fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha untuk menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik. Ada dua saluran komunikasi yang dapat mewujudkan hal tersebut, yaitu 1. Saluran komunikasi formal seperti penerbitan khusus dalam organisasi tersebut dan laporan kemajuan organisasi. 2. Saluran komunikasi informal seperti perbincangan antar pribadi selama masa istirahat kerja, pertandingan olahraga, ataupun kegiatan dharma wisata. Fungsi penting komunikasi menurut Brandirubén antara lain: 1. Mengkoordinasikan aktivitas individu, kelompok, atau unit-unit lain dalam organisasi. 2. Memberi pengarahan organisasi secara keseluruhan. 3. Memfasilitasi pertukaran informasi dalam organisasi. 4. Menjamin adanya arus timbal balik atau two-way flow information antara organisasi dan lingkungan eksternal atau luar organisasi. Ada 3 tujuan utama komunikasi organisasi, yaitu sebagai tindakan organisasi, membagi informasi, dan menampilkan perasaan dan emosi. Yang kedua, bentuk komunikasi. Menurut Hafid Cangara, para pakar komunikasi berpendapat dalam menetapkan bentuk-bentuk komunikasi. Sebuah kelompok sarjana komunikasi Amerika membagi bentuk komunikasi sebagai 5 macam jenis, yaitu komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok kecil, komunikasi organisasi, komunikasi massa, dan komunikasi publik. Sedangkan menurut Effendi, bentuk-bentuk komunikasi dirangkum ke dalam 3 jenis, yaitu komunikasi pribadi, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. 1. Komunikasi pribadi. Komunikasi pribadi terdiri dari 2 jenis, yaitu pertama, komunikasi intrapribadi atau intrapersonal communication. Komunikasi intrapribadi adalah komunikasi yang berlangsung dalam diri seseorang.
Orang yang bersangkutan berperan sebagai komunikator maupun sebagai komunikan. Dia berbicara pada dirinya sendiri. Pola komunikasi dengan diri sendiri terjadi karena seorang menginterpretasikan sebuah objek yang diamatinya dan memikirkannya kembali, sehingga terjadi komunikasi dalam dirinya sendiri. Kedua, komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication, yaitu komunikasi yang berlangsung secara dialogis antara dua orang atau lebih. Karakteristik komunikasi antar pribadi yaitu pertama dimulai dari diri sendiri, kedua sifatnya transaksional karena berlangsung serempak, ketiga komunikasi yang dilakukan tidak hanya mencakup aspek-aspek isi pesan yang dipertukarkan, tetapi juga meliputi hubungan antar pribadi. Keempat, adanya kedekatan fisik antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Kelima, adanya saling ketergantungan antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Keenam, tidak dapat diubah maupun diulang. Maksudnya, jika salah dalam mengucapkan, mungkin dapat minta maaf, tetapi itu bukan berarti menghapus apa yang diucapkan. Komunikasi kelompok Michel Vargon dan Michela Fafner seperti dikutip Sanjaja menjelaskan komunikasi kelompok sebagai komunikasi tatap muka yang dilakukan 3 atau lebih individu guna memperoleh maksud dan tujuan yang dikehendaki seperti berbagai informasi, pemeliharaan diri atau pemecahan masalah sehingga semua anggota dapat menumbuhkan karakteristik pribadi anggota lainnya dengan akurat. Dari definisi di atas, dipahami bahwa ada 4 elemen yang mencakup komunikasi kelompok, yaitu interaksi tatap muka, jumlah partisipan yang terlibat dalam interaksi yang dilakukan, maksud dan tujuan yang dikehendaki, dan kemampuan anggota untuk dapat menumbuhkan karakteristik pribadi. Komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan sebuah proses penyampaian pesan melalui saluran-saluran media massa seperti surat kabar, radio, televisi, dan film yang dipertunjukkan di gedung-gedung bioskop. Oleh karena itu, pesan yang disampaikan bersifat massal, disampaikan bersifat heterogen karena ditujukan untuk seluruh anggota masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asti Rahayu. Di sini saya membahas tentang komunikasi dalam organisasi. Di sini saya hanya akan menjelaskan tentang pengertian dan proses komunikasi dalam organisasi. Pengertian komunikasi. Jadi komunikasi itu berasal dari bahasa Latin yaitu communicatio yang berarti pemberitahuan atau pertukaran pikiran. Jadi, secara garis besar, dalam suatu proses komunikasi harusnya terdapat unsur-unsur kesamaan makna agar terjadi suatu pertukaran pikiran dan pengertian antara komunikator atau penyebar pesan dan komunikasi sebagai penerima pesan. Proses komunikasi dapat diartikan sebagai transfer informasi atau pesan dari pengirim pesan sebagai komunikan. Dalam proses komunikasi tersebut bertujuan untuk mencapai saling pengertian antara kedua belah pihak yang terlibat dalam proses komunikasi. Dalam proses komunikasi, komunikator mengirimkan pesan atau informasi kepada komunikan sebagai sasaran komunikasi. Pengertian komunikasi. Menurut Laswell, komunikasi pada dasarnya merupakan proses yang menjelaskan siapa, mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dengan akibat apa atau hasil apa. Jadi menurut Laswell, komunikasi itu adalah proses yang menjelaskan apa, mengatakan apa, dengan saluran, misalkan salurannya itu dengan tatap muka atau surat atau surat elektronik dan lain-lain, kepada siapa, dengan akibatnya apa. Jadi tujuan dalam komunikasi itu nanti akibatnya akan seperti apa atau hasilnya seperti apa. Menurut saya itu pengertian dari komunikasi menurut para ahli. Terus di sini juga saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi dalam organisasi.
Menurut Wiryanto, komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Jadi menurut Wiryanto ini, komunikasi dalam organisasi itu yaitu adanya suatu percakapan di dalam kelompok. Nah, kelompok itu adalah organisasi. Jadi nanti juga di organisasi akan menjelaskan tentang apa saja untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Goldaber, komunikasi organisasi adalah sebuah proses tukar-menukar pesan dalam sebuah jaringan hubungan yang saling berkaitan satu sama lain atau yang ada di dalam suatu organisasi. Jadi menurut Goldaber juga sama. Jadi komunikasi dalam organisasi itu sebuah tukar-menukar pesan, tapi hanya dalam organisasi tersebut. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang proses komunikasi. Proses komunikasi adalah setiap langkah mulai dari saat menciptakan informasi sampai dipahami oleh komunikan. Jadi proses komunikasi itu adalah langkah di mana informasi tersebut itu disampaikan kepada siapa, lalu si informasi itu dapatnya dari siapa. Jadi nanti juga si informasi tersebut harus dipahami oleh komunikan. Jadi artinya elemen-elemen komunikasi saling bergantung, tidak pernah independen, masing-masing komponen saling terkait. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reja Ade Saputra, saya dari kelas 2C Manajemen S1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang pembicaranya dua arah dan saling menghargai lawan bicaranya. Berikut ini ada beberapa hal yang harus kita hindari saat berkomunikasi. Tapi yang pertama ada penjelasan. Komunikasi adalah alat agar saling berhubungan untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Dimanapun kita berada, tentu selalu melakukan komunikasi karena manusia adalah makhluk sosial yang tergantung dan terkait satu dengan yang lainnya. Komunikasi yang baik, yang pembicaranya dua arah, saling menghargai lawan bicaranya. Berikut ini ada beberapa hal yang harus kita hindari saat berkomunikasi. 1. Membicarakan diri sendiri. Yang kedua, berbicara terus-menerus. Ketiga, jangan mengulangi topik. Keempat, berbicara pelan, tidak jelas, dan berbohong. Kelima, jangan membicarakan hal yang negatif. Keenam, sok tahu. Yang ketujuh, berujung argumentasi atau debat. Yang kedelapan, menyalahkan lawan bicara. Dalam 8 hal tersebut harus kita hindari dan diperhatikan benar-benar agar terbentuk komunikasi yang sehat dan efektif. Kepercayaan yang diberikan oleh orang lain diawali dengan sebuah komunikasi yang terjadi. Jadi belajarlah untuk berkomunikasi yang baik dan benar. Baik, yang kedua ada materi tentang komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah. Komunikasi satu arah adalah pesan yang disampaikan oleh sumber kepada sasaran dan sasaran tidak dapat atau tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan umpan balik atau bertanya. Komunikasi satu arah bisa dikatakan sebagai komunikasi yang tidak memberi kesempatan kepada pendengar untuk memberikan tanggapan atau sanggahan. Komunikasi satu arah banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi satu arah condong lebih banyak dipakai dalam dunia militer. Ini dikarenakan dalam dunia militer menggunakan sistem komando di mana perintah disampaikan oleh sumber kepada sasaran dan sasaran tidak dapat atau tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan umpan balik atau bertanya. Contoh-contoh komunikasi satu arah. A. Dalam organisasi privat. B. Dalam organisasi publik. Dan C. Dalam media komunikasi. Ada juga kelemahan dalam komunikasi satu arah. Yang pertama, tidak ada interaksi antara komunikasi dengan komunikator. Tidak ada timbal balik dan komunikan. Memberikan kesan otoriter, komunikasi tidak efektif, komunikan hanya sebagai informan saja bagi komunikator, dan media komunikasi terbatas.
Adapun keuntungan dalam komunikasi satu arah. Yang pertama, mengefektifkan penggunaan waktu. Yang kedua, pembicara bebas menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Ketiga, dalam dunia militer, komunikasi sangat diperlukan terutama dalam keadaan darurat atau dalam peperangan. Dan yang terakhir, lebih cepat dan efisien. Baik, sekarang berlanjut ke komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah adalah pengirim dan penerima informasi dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama. Artinya, ada timbal balik dan melibatkan dua pihak. Berdasarkan definisi tersebut, komunikasi antar pribadi dapat berlangsung antara dua orang yang memang sedang berduaan saling memahami, mengembangkan relasi, memuaskan, dan efektif. Jadi dapat dikatakan bahwa komunikasi antar pribadi ini sama halnya dengan komunikasi dua arah. Contoh komunikasi dua arah. A. Seorang manajer pemasaran menjelaskan kepada bawahannya. Kemudian setelah itu ada respon atau umpan balik dari bawahannya yang menyatakan bagaimana mengatasi menghindari kendala-kendala yang ada dalam pemasaran. Yang kedua, B. Antara pengaji makalah dengan salah seorang peserta seminar. C. Suami istri sedang bercakap-cakap atau antara dua orang dalam suatu pertemuan. D. Telepon. Dan yang terakhir, saat kita mengobrol dengan teman, kita berbicara, dia pun memberi respon baik. Di sini pun ada perbedaan komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah. Perbedaannya adalah perbedaan komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah yaitu komunikasi satu arah terjadi jika seorang pengirim pesan kepada orang lain sedang penerima pesan tidak menanggapi pesan tersebut atau berkomunikasi satu arah merupakan komunikasi yang menanggapi pesan tersebut atau komunikasi satu arah merupakan komunikasi yang berlangsung dari satu pihak saja, yaitu hanya pihak komunikator dengan tidak memberi kesempatan kepada komunikan untuk memberikan respon atau tanggapan. Sedangkan perbedaan komunikasi dua arah yang terjadi ketika seorang mengirim pesan, mengeluarkan ide, gagasan, pendapat, dan penerima pesan, pendengar, menanggapi isi pesan atau komunikasi dua arah merupakan komunikasi yang berlangsung antara dua pihak dan ada timbal balik dari komunikator maupun komunikan. Sepertinya hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada sedikit kata atau banyak kesalahan, saya pun masih belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya yaitu corak-corak komunikasi. Corak-corak komunikasi meliputi 3 macam. Yang pertama, komunikasi ke bawah. Maksudnya yaitu komunikasi antara jabatannya yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Contohnya, komunikasi antara manajer kepada karyawan. Dan perintah dari manajer juga seringkali disebut dengan komunikasi ke bawah. Media yang digunakan komunikasi ke bawah diantaranya berupa media cetak, yaitu surat kabar, majalah, petunjuk teknis, dan secara lisan yaitu berbicara di telepon dan pidato dan lain-lain. Yang kedua yaitu komunikasi ke atas. Maksudnya komunikasi dari tingkat lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Contohnya yaitu informasi atau komunikasi yang diberikan dari dosen kepada dekan fakultas. Dan yang ketiga yaitu komunikasi horizontal atau komunikasi lateral. Maksudnya komunikasi yang disampaikan antara individu atau kelompok yang sama tingkatannya. Misalnya yaitu komunikasi antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lainnya. Di mana saya sendiri akan menjelaskan tentang hambatan terhadap komunikasi efektif. Komunikasi merupakan kemampuan yang telah dimiliki manusia sejak masih bayi, akan tetapi hal ini tidak berarti jika setiap manusia memiliki kemampuan untuk bisa berkomunikasi dengan baik dan efektif. Komunikasi yang efektif penting untuk dipelajari karena sangat membantu manusia dalam berkomunikasi dengan satu dengan yang lainnya.
Setiap proses komunikasi memiliki fungsi. Setidaknya ada beberapa fungsi yang menjadi hal dalam komunikasi. Yang pertama ada informasi, yang kedua ada sosialisasi, yang ketiga ada motivasi, yang keempat ada perdebatan dan diskusi, yang kelima ada pendidikan, dan yang keenam ada memajukan kebudayaan dan hiburan. Setiap orang memiliki tujuan dalam berkomunikasi. Tujuan ini sebenarnya beragam, tergantung dari karakter dan sifat individu tersebut, yaitu tujuan-tujuannya sebagai berikut. Yang pertama, agar pesan yang disampaikan dapat dimengerti. Yang kedua, untuk memahami orang lain. Yang ketiga, agar gagasan kita dapat dimengerti atau diterima oleh orang lain. Dan yang keempat, menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Dalam komunikasi ada hambatan-hambatan yang menjadi hal yang mengganggu dalam berkomunikasi. Dalam setiap proses komunikasi terdapat hambatan-hambatan yang berpotensi mengganggu proses penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan. Jika hambatan yang terdapat dalam proses komunikasi hanya kecil, maka efek yang ditimbulkan hanya kecil dan dapat dihilangkan. Apabila hambatan dalam proses itu besar, maka proses komunikasi dapat terganggu bahkan berpotensi gagal karena hambatan tersebut. Berikut adalah berbagai hambatan-hambatan dalam komunikasi yang menjadi pengacu atau menjadi sebuah komunikasi gagal, yang diantaranya satu, kebisingan, yang kedua, keadaan psikologi komunikan, yang ketiga, kekurangan keterampilan komunikator atau komunikan, yang keempat, kesalahan penilaian oleh komunikator, yang kelima, kurangnya pengetahuan komunikator atau komunikan dalam berkomunikasi. Yang keenam, hambatan dalam bahasa, di mana ketika seorang komunikator menyampaikan sebuah pesan, ketika dia tidak bisa dalam berbahasa, maka akan gagal komunikasi tersebut sehingga tidak dapat diterima oleh komunikan. Yang kedelapan, isi pesan berlebihan, di mana ketika seorang komunikator tidak dapat sekaligus memberikan arahan kepada komunikan atau memberikan pesan kepada komunikan berlebihan karena tidak semua komunikan dapat menerima dengan baik. Yang kedelapan, bersifat satu arah. Ketika seorang komunikator berkomunikasi, maka harus fokus terhadap topik yang dibahas dengan komunikan. Dan yang kesembilan ada faktor teknis, yang kesepuluh kepentingan atau interest, ke-11 ada prasangka, dan yang ke-12 ada cara penyajian terlalu verbalik dan sebagainya. Terakhir yaitu tentang keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi merupakan kemampuan seseorang dalam menyampaikan atau mengirimkan pesan dengan jelas dan mudah dipahami oleh si penerima pesan. Untuk itu, agar keterampilan komunikasi kita dapat berjalan dengan baik, maka seseorang harus memiliki daya kreativitas yang tentunya dapat dikembangkan dalam berbagai macam pelatihan. Salah satunya yaitu dalam mengembangkan diri dengan berdiskusi. Keterampilan komunikasi juga harus mencakup beberapa kemampuan. Yang pertama, kemampuan menciptakan kontak atau hubungan interpersonal. Yang kedua, yaitu kemampuan dalam memahami informasi. Yang ketiga, yaitu kemampuan dalam memberikan tanggapan atau umpan balik. Yang keempat, yaitu kemampuan dalam mengarahkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Adapun beberapa jenis keterampilan komunikasi yang harus dipahami oleh setiap orang. Yang pertama yaitu keterampilan komunikasi lisan atau oral communication, yaitu kemampuan berbicara atau speaking sehingga mampu menjelaskan atau mempresentasikan gagasan-gagasan tersebut kepada audiens. Kemampuan ini harus memiliki keterampilan latar belakang seperti presentasi, pemahaman terhadap audiens, dan juga bahasa tubuh. Yang kedua yaitu keterampilan komunikasi tulisan atau written communication, yaitu kemampuan ini mencakup kemampuan dalam menulis dengan gaya dan pendapat yang berbeda untuk pembaca atau media yang berbeda. Kemampuan ini juga harus memiliki latar belakang keterampilan seperti presentasi data, terus keahlian revisi atau auditing, dan juga
penulisan akademis. Dan yang terakhir yaitu keterampilan komunikasi nonverbal atau nonverbal communication, yaitu kemampuan dalam memperkuat ekspresi ide atau konsep melalui penggunaan bahasa tubuh, gerak isyarat atau gestur, ekspresi wajah, dan juga nada bicara atau suara. Kemampuan ini juga harus memiliki latar belakang keterampilan seperti presentasi personal, pemahaman terhadap audiens, dan juga bahasa tubuh. Jadi kesimpulannya yaitu setiap komunikasi yang kita lakukan diharapkan tentunya menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi setiap orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Komunikasi akan berjalan dinamis apabila disertai adanya reaksi dari si penerima pesan. Reaksi tersebut menandakan bahwa pesan yang telah kita sampaikan jelas dan mendapatkan tanggapan atau umpan balik dari si penerima pesan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.